siapa aja sih yang ada di TikTok Shop? Nah, di video kali ini gue mau bahas insight-nya tentang usernya TikTok Shop kayak gimana. Nah, harapannya apa? Harapannya satu, semoga dari sini jadi kalian tahu kalau ngejual tuh kalau lu nggak laku beneran nggak laku atau jangan-jangan salah target. Jadi data yang hari ini gue mau bahas itu ada dari Business Manager TikTok, gitu ya. Dimana di sini TikTok tuh ngasih data gitu tentang user mereka ada siapa aja, dan data ini cukup detail dan ini benar-benar yang ada di Indonesia saat ini, gitu ya. Nah, user TikTok terakhir mereka ngeklaim itu kalau nggak salah sekitar ada 170 juta atau 180 juta di Indonesia, gitu. Nah, cuman sayang akses untuk melihat ke sini, gue yakin nggak semua dari kalian punya, jadi makanya perhatiin bener-bener videonya ya. Nah, sekarang kita lagi mau lihat market TikTok yang ada di Indonesia atau uang Indonesia. Usia audiens di sini kita bisa pilih, gendernya ini kita pilih semua dulu, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lihat. Kalau secara global, ternyata nih, ini kita lihat ya. Pertama tuh dari usia sama gender. Jadi kayak cowok tuh dominan 55%, wanita 44% yang ada di TikTok sekarang, gitu ya. Terus udah gitu lokasinya juga nentuin. 20% di Jawa Barat, 14% di Jatim, 11% di Jateng, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kenapa sih lokasi ini juga ngaruh? Karena gini, buat kalian mungkin yang misalnya jualannya tuh terpatok sama wilayah, misalnya, gitu ya. Nah, lu bisa lihat kayak ketika lu promosi di TikTok, efektif nggak? Usernya banyak nggak? Contoh misalnya, gue lagi promosi, kalau misalnya katakanlah gue jualan khusus di ini kan ya, Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau itu cuma 1,15%. 1,15% kan dari TikTok ya. Jadi kalian bisa ngitung gini. Oh, kalau gue mau target Riau, Kepri, itu 1,15% dari 180 juta. Yang artinya ada sekitar 1,9 juta. Gitu ya. Nah, itu lihat dibandingin data penduduk Kepri-nya luas apa enggak. Kan dari situ kita bisa kira-kira pasar kita tuh di Kepri ada nggak sih di TikTok, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman gue sendiri, kalau misalnya mau menarget satu wilayah, itu kan di TikTok itu ketika kita ngepost kadang ini ya, random ya. Strateginya sebenarnya simple. Kalian gunain bahasa daerah di post, di caption, gitu ya. Di bahasanya, di captionnya, karena itu bakal cenderung ngeblasnya ke orang-orang yang sekitar. Yang artinya targetnya dapat. Gitu, itu salah satu triknya. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih. Jadi dari setiap provinsi Indonesia itu adanya seperti ini, gitu ya. Kalau lihat dari lokasi. Nah, kategori minat iklan. Nah, kategori minat iklan juga gini. Ini ngomongin tentang kategori mereka sukanya tentang apa. Jadi ada yang tentang berita hiburan cukup tinggi. Aplikasi itu macam-macam tuh. Aplikasi tentang di sini ya, kita bisa lihat nih ya. Tentang jasa keuangan, sosial gitu kan. Kayak gini tinggi ternyata nih. Dan di sini kita lihat ada minat-minatnya. Nah, ini juga ngaruh kemana? Ini ngaruh ke misalnya produk yang kita mau jual. Contoh gini, di paling bawah itu ada tentang parenting. Parenting itu pengasuhan 11% yang tertarik dengan parenting. Nah, 11% itu dari, bukan kecil loh ya, 11% itu dari 180 juta, artinya hampir 20 juta. Menurut gue itu pasar cukup oke. Gitu kan, tinggal dilihat saingannya banyak nggak, gitu aja. Bener nggak? Kalau misalnya kita mau lihat kan. Nah, nanti dari sini sebenarnya kita bisa breakdown lagi gitu, parentingnya di mana, pasarnya kemana, atau di kecantikan 90% gitu kan, makanan, minuman. Nah, ini ngomongin tentang bisnis yang memang kalian mau jualan gitu. Misalnya kayak, gue lagi jualan produknya ini, pasarnya gede nggak ya di TikTok? Nah, penasaran sebelum mulai, bisa nyontek dulu dari sini. Gitu, ini bisa nyontek dulu dari sini. Gitu ya. Nah, gue tahu nih, mungkin kalau kayak gitu, mungkin kalian jadi kayak, bentar, gue kan nggak bisa lihat, terus kalau gue mau dicekin gimana? Tenang. Lu tulis di komen, nanti kita bantu cekin pasar lu berapa gitu ya. Jadi kalau ini baik-baik lah ya di komen ya. Nah, terus udah gitu dari sini kita juga bisa ngelihat insight yang menarik adalah gini, perangkat. Nah, kenapa gue bilang perangkat ini ngaruh? Karena dari perangkat ternyata lu gini, di Indonesia tuh kendalanya satu, kita tuh nggak bisa menargetkan user atau audience berdasarkan orang kaya apa kere. Kenapa gue bilang ini penting? Karena gini, belum lama gue lagi ada satu bisnis yang dimana kita menjual produk premium. Dan salah satu partner gue adalah pernah nanya gini, bro, kita kalau mau ngejar yang premium gitu ya, bisa nggak di TikTok gitu ya? Nah, gue pernah bilang sama dia kayak, ini kalau menurut gue nggak banyak gitu ya. Nah, dan ketika lihat data ini bener-bener real banget nggak banyak. Karena di sini si TikTok tuh bisa mengkategorikan, lu buka TikTok akun lu dari handphone harga berapa. Kita nggak bisa memang tahu nih orang kaya apa kere, tapi dari harga handphone kan minimal kita bisa kira-kira lah ya. Kalau orang harganya 1000 US ke atas, itu kan berarti harganya 16 juta ke atas handphonenya premium. Kayak dong, dibandingin misalnya yang buka TikToknya dari handphone yang $200 ke bawah. Nah, kurang kaya kan? Nah, dan ini kebuktian banget, teman-teman lihat 1000 US ke atas, itu aja padahal kalau dibilang ya,
$1.000 ke atas pasti kaya nggak? Belum tentu. Kenapa? Sekarang banyak pay later, banyak yang kerek tapi HP-nya bagus, tapi minimal ya HP-nya bagus gitu kan. Nah, $1.000 ke atas itu cuma 3%, 800 sampai $1.000 4,8%. Jadi kalau misalnya gua total ya kurang lebih 7%-an orang kaya ada di TikTok lah. Kalau kita mau kayak ngomong kayak gitu, 7%-an gede nggak? Menurut gua lumayan tuh. 7% dari 180 juta. Tetap pasarnya cukup oke, tapi nggak sebanyak yang di bawah $200. $200 kan 50% lebih. Nah, ini juga nentuin kemana, nentuin ke pricing strategi teman-teman. Jadi kalau kayak teman-teman mau jualan, bentar, gue mau jualan yang murah nih, pasarnya gede nggak? Oh lumayan. Nah, tapi kalau lo lihat Paretonya gitu ya, kalau gue sekarang lihat bisnis dari Paretonya, Pareto TikTok itu berarti dari range 0 yang murah sampai $400 max. $400 itu kan berarti handphonenya sampai kurang lebih 6 juta. Ya kan? Itu ada 50% plus 27%, sisanya dikit. Gitu ya, meskipun kita juga menemukan keanehan 600 sampai $800 lebih banyak gitu. 600 sampai $800 berarti harga 10 jutaan ya. 10 belasan juta tuh lumayan gitu. 400 600 yang nanggung-nanggung gitu ya. Nah, yang bawahnya 80% tuh kategorinya di bawah $400. $400 berarti kan kurang lebih 6 juta. Harganya masih yang harga berapa tuh? HP 3 juta, 4 juta. Nah, di situ lo bisa tentuin kayak harga jual lo kalau lo mau ngambil market yang banyak ya mungkin jangan yang terlalu mahal karena daya belinya kurang lebih segitu gitu loh ya. Memang yang kayaknya ada, tapi yang biasa atau yang ini juga banyak. Nah, ini kita baru ngomong kalau kategori seperti ini. Dan serunya adalah kita bisa lihat misalnya gue cuma mau milih orang yang umurnya 18 tahun tapi yang kayanya banyak nggak? Nah, diginiin kita bisa pilih lagi nih. Nah, ternyata 18 sampai 24. Nah, di sini nih ya. Nah, 18 sampai 24 ketahuan nih. Nah, yang pakai handphonenya tinggi berapa gitu loh. Lokasinya mereka ada di mana itu kelihatan lagi gitu. Jadi kita bisa mengkategorikan seperti itu. Dan dengan kayak gini buat apa? Jadi teman-teman kebayang, oh user gua tuh kayak gini. Kira-kira kalau gua mau jualan itu misalnya idealnya seperti apa? Nah, nanti kita tinggal gerak gitu loh. Gimana cara ngerjain promosinya? Gitu ya. Nah, dari user seperti itu, nah gimana promosinya gitu ya. Nah, promosinya itu bakal kita bahas gitu ya di video lain yang bakal gue pengen bahas khusus tentang algoritma TikTok Shop, gimana caranya biar jualan lu rame. Coba gini, gue pengen tahu siapa yang tertarik, lu tulis mau di komen, nanti kalau banyak gue bikinin videonya.